Ya, oke. Selamat sore. Kebetulan saya ini lagi di bis habis pulang kerja. Saya mau tunjukin ini apa kamar kos saya ya. Karena ya semua kalau ke Amerika kan nomor satu tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Nah kebetulan saya ini tinggal share kamar. Ya, jadi share dengan paman saya. Paman saya kebetulan sudah cukup lama di Amerika. Jadi saya datang ke sini, saya tidur berdua dengan paman saya. Jadi saya bayarnya paruan gitu. Nah, nanti kalau setelah turun dari bis kan saya tunjukin gimana sih tempat kos pada umumnya orang-orang yang tinggal di South Philly ini. Karena di South Philly itu jarang sekali ada pekerjaan yang menyediakan tempat tinggal gitu, sekalipun kerja restoran gitu. Beda di luar state ya. Kalau di luar state seperti mungkin di Arizona, mungkin di Texas, di California, atau pernah saya kerja di New Hampshire. Itu di New Hampshire saya kerja 1,5 bulan, memang tempat tinggal sudah disediakan sama bos, cuma satu kamar ya terpaksa harus bertiga waktu itu. Memang nggak bayar waktu saya kerja di restoran New Hampshire itu dekat Boston. Nah, akhirnya saya cuma bertahan 1,5 bulan karena berat sekali kerja di restoran di New Hampshire itu. Nah kemudian saya pindah lagi ke paman saya. Nanti setelah turun dari bis kita jalan lagi, nanti saya tunjukin gimana keadaan rumah kos saya. Oke. Oke, thank you sir. Oke. Oke. Saya udah turun dari bus. Nah, ini saya mau ambil ATM dulu, kebetulan saya lagi nggak pegang cash dan saya mau ini sekalian mau beli tempe dulu di Pandawa. Pandawa itu toko Indonesia ya, yang sudah cukup lama, mungkin sekitar 20 tahunan mungkin dibuka, di yang saya dengar kabar sih begitu. Jadi itu memang toko pemiliknya orang Indo dan menyediakan macam-macam makanan ya dari Indonesia. Itu nggak ada di state lain, ada mungkin di New York, cuma nggak selengkap toko Pandawa. Oke, nanti kita sambung lagi. Saya mau ngambil uang dulu. Oke, nah saya sudah ambil uang di bank. Terus sekarang jalan lagi, karena saya itu setiap hari harus naik bus 2 kali ya, lumayan jauh. Jadi ini saya di pusat pusat kota South Philly ya, Philadelphia. Nah, rumah saya mungkin sekitar 15 menit naik bus. Rencana saya mau sekalian beli tempe karena stok tempe habis. Oke, sudah ambil uang. Nah sekarang saya harus naik bis lagi untuk sampai ke ini dekat tempat tinggal saya ya.
Jadi setiap kali saya pulang kerja itu selalu naik bis ini, bis 17. Ini di pusat kota Sotpili ya. Di tempat tinggal saya mungkin sekitar 15 menit dari sini, dari pusat kota. Nah, itu halte bis 17 yang arah ke tempat tinggal saya nanti. Kita lihat berapa menit lagi. Ternyata ya 4 menit lagi bis datang. Oke, nanti kita sambung lagi. Ya, saya sudah di bis 17. Setiap hari begini, setiap pulang kerja pasti ramai sekali bisnya, sampai pada berdiri. Ini padahal bis panjang ini, double, belakang ada sambungannya, tapi tetap ramai. Ya, ini mereka semua menuju ke tempat ya kira-kira kurang lebih ke arah yang sama ya, di antara blok rumah-rumah saya. Ramai sekali. Ada yang naik, ada yang turun. Oke, nanti sambung lagi kalau sudah turun dari bis. Oke, ya kita udah turun dari bis. Ya, ini bisnya sebenarnya cukup panjang karena ada sambungannya. Cuma memang kalau jam-jam segini penuh. Nah, ini setiap hari saya berangkat pulang ya selalu pakai bis itu, lalu nyambung dengan nomor 124 ke tempat kerjaan. Nah, ini daerah lingkungan rumah saya ini. Memang bis itu rata-rata di sini di Sotpili ini, bis umum ini masuk sampai ke blok-blok rumah-rumah. Nah, ini jalan di sekitar rumah saya udah dekat. Cuma ini saya memang mau beli tempe ya, saya mau goreng tempe nih karena stok tempe habis. Jadi ini ngelewatin rumah saya ini. Nah, ini rumah-rumah rata-rata di sini ini sudah tua ya. Ada yang saya tinggalin itu bangunan dari tahun 1925. Jadi cukup tua ini. Udah 100 tahun, hampir 100 tahun ya. Nah, ini rumah saya. Rumah kos ya. Nah, ini nanti kita mampir, ini jalan ke Pandawa dulu. Sebenarnya nggak gitu jauh ke toko Pandawa. Ini sekalian buat yang ingin tahu gimana sih keadaan tinggal di Philadelphia. Ini rata-rata yang tinggal di sini ini orang hitam. Orang hitam, ada juga sih bule yang tinggal di sini. Terus orang-orang Indo ya ada beberapa lah. Mayoritas di sini orang-orang hitam. Depan itu sekolahan, kalau nggak salah SD apa SMP, SD kayaknya. Ini sebenarnya kalau jalan sendirian rawan daerah sini. Paman saya aja pernah dikeroyok sama 5 orang ya. Nah, ini sekolahan.
Santo Thomas Aquinas. Ini kalau mau belanja selalu lewat sini. Pendawa, sebenarnya ada toko lain, ada 2 toko sebelum toko Pendawa, tapi kurang lengkap, makanan Indonya kurang lengkap, dan tempe itu hanya ada di Pendawa. Nah, depan ini gereja Thomas Aquinas. Ini paman saya dipukul di daerah sini nih, sekitaran sini. Jadi pulang kerja turun habis belanja dari Pendawa, karena sendirian ya. Dari sini memang rawan. Beberapa minggu yang lalu ada peristiwa ini juga, orang ditusuk di dekat gereja ini. Nah, ini paman saya dipukul di bawah pohon ini. Jadi karena sepi ya, dia pulang sendirian, diikutin sama 5 orang dari belakang, terus sebenarnya mau dirampok, tapi paman saya sempat melawan. Lalu tetangga depan ada yang keluar, mau diteleponin ke 911, pelakunya kabur semua. Oh ya, di sini nyebutnya orang hitam ya, jangan negro, karena mereka tahu marah mereka kalau kita nyebut negro. Memang rata-rata pelaku kejahatan di Amerika ya orang-orang Afrika Amerika, karena mungkin SDM-nya rendah kali ya. Jadi nggak punya uang ya ngerampok. Banyak orang Indo juga daerah sini. Cuma kebiasaan ya, habis pulang kerja mereka langsung masuk rumah. Rata-rata orang di sini jarang sekali yang jalan-jalan, jarang, kecuali tadi di pusat kota ya. Ini toko makanan juga, cuma ini yang punya orang Cina kayaknya, toko Cina ini. Ada Indomie juga di situ, cuma tempe nggak ada. Terus depan lagi ada lagi toko Cina juga. Itu depan yang ada tulisan MoneyGram itu Pendawa. Toko ini udah cukup lama ini. Saya dengar dari temen sih lebih dari 20 tahun ya. Mungkin 30 tahunan ya. Weh, tempe. Oh.
ada gorengan. Gorengannya isinya tahu, ada tahu isi $3,5. Oke, nah ini dia tempe. Oke, nah ini satunya $3,5. Oke, tempe. Ini ada kopi, ABC. Ini ada Indomie. Indomie satunya sama ya, $3 apa $3,5 ini. Satu bungkus isi 5. Ada kecap. Oke, bayar dulu ya. Kita bayar dulu. Ada bumbu-bumbu $1. Siap. 320 sama fee, sudah sama fee ya. Dikasih 310 ya sama fee. Iya. Iya. Sorry, cuma taruh sini aja. Dua 997 3715. Siapa yang tadi? Tiffany. Tiffany. Ya, Tiffany. Kirim berapa? 500 Tiffany Halim ya. Masih Halim ya. 510 sudah termasuk fee-nya. 502 kirimnya. Bos, ambil dulu bos. Bos, sudah. Apa ini? Yoko. Kau lucu sih. Gue panasin, lu makan. Itu banyak ya Ya lo. Lu kok paksa lu? Lu kan mau makan. Pulang kerja. Sampai. Ayolah duluan. Oke. Ya. Ya. Ya itu tadi Toko Pendawa. Oke, sekarang jalan lagi pulang. Tempat tinggal saya ya. Ya, beginilah hari-hari orang-orang yang mengadu nasib ya, dari berbagai macam wilayah di Indonesia datang. Rata-rata mereka tinggal di daerah sini. Kos-kosan macam-macam di sini ada yang, kalau kos-kosan saya tuh 400 satu kamar, sharing berdua dengan paman jadi 200
saya harus bayar 200 setiap bulan. Itu udah free gas, listrik, lalu free air ya. Di 400 tuh umumnya sudah bebas, nggak bayar listrik, nggak bayar gas, nggak bayar air. Tuh, 1 bulan. Nah, kalau yang lebih bagusan mungkin sekitar 450. Sebenarnya tempat saya itu nggak boleh untuk berdua, karena umumnya kalau berdua kan pemakaian air, listrik, gas kan pasti nambah karena kita mandi ya kan. Umumnya kalau untuk berdua tuh 600 per bulan, dan kamarnya ya besar. Cuma ini mungkin karena paman saya udah tinggal di situ 12 tahun ya, 12 sampai 13 tahun di tempat itu, jadi sama pemilik dibebasin. Nah ini kalau masih terang begini ya berani, cuma ya tetap hati-hati, waspada, karena yang namanya kejahatan kan kita nggak tahu. Itulah ya kenapa saya bilang di video sebelumnya, kan saya bilang dipikir dulu kalau mau kerja di Amerika, ngerubah nasib ya. Saya kesini juga karena ajakan paman, bukan karena lihat konten YouTube lalu nekat kemari sendiri, nggak ada kenalan, nggak ada saudara. Lebih baik dipikir dulu, karena betul-betul di sini nggak ada yang bisa bantu. Ya, paman saya pun waktu saya stay home ya istilahnya, saya nganggur gitu kan, sempat saya nganggur berapa hari, berapa minggu gitu ya, dia nggak bisa bantu apa-apa walaupun dia udah 20 tahun lebih di Amerika. Di sini ya masing-masing, lu bisa jangan sampai sakit, karena nggak ada yang bisa nolong, semua sibuk, semua kerja. Oke, nah ini udah dekat. Rata-rata rumah di sini kayu semua. Ini bangunan-bangunan lama ini. Nah, ini udah direnov. Nah, keadaan dalamnya nanti kita lihat ya. Nah, parkir mobil pun di sini rebutan. Kalau udah sore begini udah penuh. Bisa rumahnya di sini, parkirnya di blok lain, sering kali itu teman-teman yang punya mobil ya repot juga mau parkir. Nah, udah sampai. Nah, ini tetangga saya. Hai. Kondisinya begini. Ini memang luas tanah
rata-rata ya sama, cuma bentuk bangunannya aja yang sedikit beda. Ini tempat saya ini banyak yang bilang memang aneh ini, karena dapurnya di tengah. Nah, pintu ini ke atas ya, di atas ada penghuni lain ya, orang Indo juga. Nah ini dapur langsung kecil karena bangunan lama, terus memang daerah sini, blok sini ya rata-rata rumahnya kecil. Ini orang Medan tinggal di sini. Oke, ini dapur. Nah, jadi kita dapur barengan dengan anak Medan ini. Nah, ini kamar mandi juga. Ya, lebih bagus di Indo lah. Ya, kalau kita ngomong, cuma ya ini kan hanya sebagai tempat untuk istirahat, pulang kerja capek. Ini tempat mandinya begini, bagus di Indo. Makanya saya bilang kalau mentalnya nggak kuat, kalau cuma sekedar gara-gara lihat YouTube kok enak apa gitu ya, baiknya dipertimbangkan lagi lah. Karena ke Amerika ini kan nggak gampang, kita harus proses visa ya, dari paspor, terus ngisi paspor. Kita harus pergi ke tur dulu ke mana, Malaysia mungkin, Singapura, biayanya banyak. Terus sampai sini nggak dapat kerja kan. Nah ini kondisi kamar penuh karena paman saya di sini kan sudah cukup lama ya, jadi barang-barangnya kan banyak, kayak beli baju apa ditumpuk. Ini saya tidur di bawah, berantakan karena ya pulang kerja kan capek, mandi, makan, tidur, pagi kerja lagi. Nah ini minum beli isi 41, ini isi 40 botol. Kita beli di Walmart tuh $5 lebih, isi 40 botol untuk air minumnya. Ya beginilah teman-teman kondisi rata-rata, mungkin ya kurang lebih teman-teman kita yang ada di South Philly ya seperti ini. Mungkin beda ruangan aja, mungkin ada yang sudah direnov ya, otomatis ya harganya lebih mahal. Oke, demikian konten hari ini. Besok sambung lagi. Saya mau goreng tempe dulu, lapar, saya mau makan ya. Buat yang mau tanya-tanya boleh nanti di komen. Oke, terima kasih.